Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberikan semangat, kesehatan untuk bersama-sama belajar, bermeditasi, berkontemplasi agar kita bisa menyaksikan hadirnya kebenaran tersingkap pada kita. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kita sampaikan rasa hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Wabil khusus Syekhul Akbar Ibnu Arabi, seorang sufi wali Allah yang pada saat ini bukunya, teksnya kita baca, tafsir atau takwil sufi. Sahabat-sahabat sekalian mungkin sudah mulai terbiasa dengan sosok Ibnu Arabi, bagaimana beliau memaknai hakikat-hakikat Al-Quran, hakikat-hakikat ayat-ayat Allah itu. Berbeda sekali dengan apa yang selama ini kita ketahui dari tafsir pada umumnya. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah membahas dari pertemuan pertama sampai ke-15 surat An-Naba, ya, surat An-Naba, surat An-Najiyat, surat Abasa, dan sekarang adalah surat At-Takwir, ya, At-Takwir. Teman-teman, saya sarankan menonton YouTube-nya. Insya Allah mulai hari ini, minggu ini akan di-upload video-video sebelumnya. Karena ini kalau kita tidak ikuti dari awal, itu agak sedikit bingung akalnya gitu. Tapi kalau kita meditasi, hening, malah justru terbuka dengan terang benderang gitu. Sedikit bagi teman-teman yang baru bergabung dan juga bagi sahabat-sahabat yang sudah beberapa kali ikut bahkan dari awal, saya akan mengingatkan bagaimana Ibnu Arabi punya struktur metafisika diri manusia, struktur metafisika alam semesta dan diri manusia dalam teorinya gitu ya, yang sudah disusun oleh murid-muridnya. Saya share screen dulu ya Ustaz Andi ya. Oke, nanti Ustaz Andi akan meneruskan. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Jelas Bang. Nah, nah, ya ini jangan lupa teman-teman, eh, realitas itu berderajat ya. Di degree of reality, bahasa Arabnya maratib al-wujud. Jadi di level paling tinggi realitas itu adalah Allah, bahasa itu wujud, atau itu metakosmos, melampaui kosmos. Makanya disebut pengetahuan ilahi itu goib, melampaui kosmos ya. Dia adalah pencipta itu, ahad. Lalu termanifestasi seluruh alam. Nah ini alam makrokosmos, alam besar gitu ya. Jadi nah di alam besar itu ada manusia mikrokosmos gitu ya. Jadi ketika bicara di alam besar ini ada bumi, ada bintang, ada bulan, seterusnya itu nanti akan kita kaitkan dengan mikrokosmos. Kalau di kita ada Indonesia, the Taman Mini. Nah, sebagai manusia, kita ingin selama kita masih hidup di dunia ini, kita bisa kembali. Itu namanya suluk. Ya, suluk kembali pada Allah. Nah, makanya di pembahasan sebelumnya, itu surat An-Naba itu berita besar, kiamat. Kiamat besar itu adalah lenyapnya seluruh ciptaan yang ada hanya Allah. Itu kiamat besar. Kiamat kecil dialami oleh manusia atau bencana-bencana yang terjadi di alam dan yang terjadi pada manusia. Nah, kiamat-kiamat kecil itu akan mempersiapkan kita untuk kiamat kubro,
yaitu kematian jasmani ini. Ya, nah konsekuensinya kalau kita dari sekarang tidak belajar seperti itu, tidak kontemplasi, maka pada saat kiamat wusto, kematian kita itu datang, kaget kita. Nah konsekuensinya ada dua, ada surga, ada neraka. Di neraka itu kita menampil entitasnya sebagai hewan dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah membahas at-takwir, menggulung, itu akan diteruskan oleh Ustadz Andi. Silakan teman-teman, surat 81 ya, kalau nggak salah ya. 81. Dua Bang. Oh, 82 ya. Itu kalau nggak salah kemarin terakhir Muhammad ketika mengungkapkan pengetahuannya, itu dia tidak dia bukanlah gila, sama seperti kita sekarang kan, nggak gila gitu, gitu ya. Teman-teman bisa merujuk pada surat At-Takwir 82 ayat 23. 81 Bang, 81. Nah, 81 kan? 81. Oke, sekarang kita mempersilakan Ustadz Andi Alpi, sahabat saya di sini, yang mengerti bahasa Arab betul, teks Arab, baca huruf gundul, ya kan Ustadz? Nanti saya akan melihat dari sisi saya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi kali ini kita lanjutkan pembacaan teks Ibnu Arabi pada surah At-Takwir. Insya Allah ayat selanjutnya berbicara tentang pengalaman ruhani Nabi Muhammad uh, dalam mendapatkan Al-Quran. Jadi ini pas konteksnya, konteks banget dengan akhir-akhir Ramadan, berbicara tentang nuzulul Quran atau berbicara tentang Al-Quran. Karena akhir-akhir daripada surat Takwir ini menyoroti tentang pengalaman Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Jibril, yang mana dia dituduh, Nabi Muhammad dituduh dengan sebagai orang yang gila. Makanya dikatakan ayat yang kemarin kita kaji, wama sohibukum bi majnun, tidaklah temanmu yaitu Muhammad sebagai orang yang gila. Karena maka ayat selanjutnya dilanjutkan dalam surat Takwir. Nah, mungkin bisa dilihat semua. Ayat selanjutnya, ayat 23, telah melanjutkan pembahasan tentang ayat 22. Ayat 23 berbicara tentang bahwa Nabi Muhammad melihat Jibril. Makanya dikatakan ayat sebelumnya itu wama sohibukum bimajnun, tidaklah Nabi Muhammad itu orang gila, karena mendapatkan penyingkapan ruhani dari melalui perantaraan Jibril. Penyingkapan apa? Semua yang kita bahas dari surah itu An-Naba, kemudian selanjutnya adalah An-Naziat, dan selanjutnya adalah surah Abasa, dan yang terakhir adalah surah daripada surah At-Takwir. Semua penyingkapan yang didapat Nabi Muhammad itu bukanlah karena beliau gila. Karena kan gila itu apa? Sesuatu yang kita anggap itu tidak lazim atau tidak biasa dalam kehidupan. Maka Nabi dianggap gila. Wah, kok ada orang yang ngomong gini gitu. Nah, kalau kita terjemahkan At-Takwir ini secara literal tanpa bantuan tafsir Ibnu Arabi, misalnya diterjemahkan At-Takwir ketika matahari digulung, kita tidak akan ngeh maksudnya apa gitu. Tapi ketika kita tahu bahwa yang dimaksud dengan At-Takwir, matahari digulung, itu adalah ruh yang digulung, artinya dilepas daripada badan, maka dengan mudah kita punya perspektif yang baik. Hanya ayat selanjutnya mengatakan laqad auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi Muhammad itu telah melihat Jibril di ufuk yang nyata atau di ufuk yang jelas. Jadi wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin,
tidaklah Nabi itu orang yang kikir. Donin itu kikir, alal ghaibi. Tidaklah Nabi itu orang kikir memberitakan tentang hal-hal yang gaib. Makanya kan uh, karena Nabi itu cerita, oh saya lihat ini, saya ketemu Jibril, saya ini, lihat ini. Karena Nabi bukan orang yang kikir memberitakan itu, jadi orang merasa, orang gila nih. Kemudian, wama huwa biqaulis syaitonir rajim, tidaklah perkataan Nabi itu diambil dari perkataan syaitan atau dari perkataan setan yang rajim, yang terlaknat atau yang terlempar. Selanjutnya, fa'aina tadhhabuna, wahai manusia kalian itu mau kemana? Saya udah ngomong bahwa saya sudah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Nabi itu bukanlah orang yang gila. Nabi itu bukanlah mengambil apa perkataan yang dia sampaikan itu bukanlah diambil daripada setan. In huwa, dan tidaklah apa yang disampaikan Muhammad yaitu Al-Quran illah, kecuali zikrun, kecuali adalah pengingat lil alamin, bagi seluruh semesta. Makanya Al-Quran ini sangat sayang sekali kalau diterjemahkan atau ditafsirkan berdasarkan tafsir satu kelompok, atau sayang sekali kalau ditafsirkan hanya literate, meaning literate, atau sayang sekali kalau hanya diterjemahkan atau ditafsirkan berdasarkan satu sudut pandang. Nah, itu kurang mengambil makna atau manfaat daripada Al-Quran kalau diterjemahkan atau ditafsirkan hanya berdasarkan satu sudut pandang. Karena dikatakan in huwa illa dzikrun lil alamin, tidaklah apa yang disampaikan Muhammad yaitu Al-Quran kecuali dia untuk mengingat atau mengingatkan seluruh semesta. Kayak baca kitab Al-Quran, baca Al-Quran sama dengan baca seluruh semesta. Kemarin kita sudah pelajari bahwa ada apa? Jadi ada ayat-ayat Tuhan yang ada di kosmos, ada di makrokosmos, ada di mikrokosmos. Tapi siapakah itu yang akan mendapatkan petunjuk bagi Al-Quran? Liman sya'a minkum an yastaqim. Tapi bagi barang siapa yang mereka yang ingin menempuh jalan yang lurus. Nanti dijelaskan oleh Guru Rabi seperti apa jalan yang lurus itu. Nah, kemudian wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wahai para salikin, di sini diterjemahkan Guru Rabi indah banget. Wahai para salikin, wa ma tasyauna, tidaklah kalian itu berkehendak dalam suluk kalian, bagi Ibnu Rabi ya, illa, kecuali Allah yang menghendaki kalian bersuluk. Di ketika saya saya sewaktu menerjemahkan teks ini, saya sangat tersentuh dengan ayat terakhir ini, karena dia mengatakan tidak ada seorang yang bersuluk pun kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ingat Ramana Maharishi mengatakan bahwa grace Tuhan atau karunia Tuhan itu adalah ketika kamu mengingatnya. Mengingat Tuhan pun itu adalah karunia Tuhan, karena banyak orang yang nggak bisa ingat gitu. Makanya ayat ini sangat indah. Kalian itu tidak berkehendak untuk melakukan suluk kecuali Allah lah yang menghendaki hal tersebut. Selanjutnya ini tafsiran. Laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi Muhammad itu telah melihat Jibril di ufuk yang mubin. Apa itu ufuk mubin? Dikatakan adalah nihayatut tawril qalbi, yaitu dia berada di ujung tingkat daripada hati. Alladzi yali ruh, yang mana itu bersambung dengan ruh. Wa huwa makan ilqaun nafisil qudsi. Nah, itulah tempat di mana orang mendapatkan bisikan ilahi. Nah, makanya saya begini, di tingkatan hati, di puncaknya ini yang bersambung dengan alam arwah, alam ruh yang murni, nah itu
uh, apa dia disebut dengan ufuk yang mubin atau puncak daripada yang nyata. Di tempat itu segala hal menjadi terang benderang. Di puncak daripada hati, nah itu segala sesuatu menjadi terang benderang. Disebut dengan ufuk mubin. Nah, kalau seseorang mendapatkan ufuk mubin, nah, ciri khasnya adalah mereka mendapatkan bisikan suci. Inilah kondisi di mana Nabi bertemu dengan Jibril disebut dengan ufuk mubin. Yaitu adalah kondisi hati yang paling terdalam dan paling terjernih. Itu ufuk mubin. Kemudian wamahu alal ghaibi bidonin, tidaklah Nabi itu kikir menjelaskan hal-hal yang gaib. Ai ma huwa bimuttahimin ala ma yukhbar bihi minal ghaib. Nah, tidaklah Nabi itu muttahimin, tidak ragu-ragu. Tidaklah ragu-ragu atas apa yang dia sampaikan, atau apa yang dia lihat. Di sini katakan ma yukhbar bihi minal ghaib, apa yang dia dapatkan dari gaib, yaitu apa yang dia dapatkan Nabi daripada ufuk mubin atau di dalam hatinya yang terdalam. Inilah yang mungkin kita sebut dengan orang harus mendengarkan suara hati. Kenapa? Li'imtina'i istilahi syaitan. Ketika orang sampai kepada ufuk mubin, itu imtina'il istilahi syaitanil wahmi. Tidak mungkin lagi setan itu menguasai pikiran, prasangkanya. Wajannit tahayyul alaih, dan hayal itu menutupi atau mengkaburkan rasa apa yang dilihat Nabi, karena betul-betul di ufuk yang mubin atau di puncak yang sangat jelas. Misalnya kalau saya sering suka menganalogikannya dengan gunung. Kalau seseorang berada di atas puncak gunung, maka orang itu pasti akan melihat kejadian lebih utuh dibandingkan orang yang berada di bawah kaki gunung. Jadi Nabi saya ibaratkan berada di puncak gunung yang tertinggi di dunia atau dimanapun itu, dan Nabi melihat realitas kehidupan secara utuh, karena Nabi bisa melihat setiap gerakan lebih utuh dan lebih luas. Itulah ufuk mubin. Nah, di sini payah kali itu, tidaklah kita takutkan terjadi yang namanya yahtal itu, ya, yahlutul kalamuhu. Artinya tidaklah perkataan Nabi itu tercampur antara apa yang beliau lihat dengan prasangka. Yang tazijul ma'nal qudsi bil wahmi wa hayali. Tidaklah tercampur atau tergabung makna yang suci dengan apa? Dengan prasangka dan hayalan. Li'anna aklahu, kenapa? Karena akalnya Nabi, yaitu Jibril, atau di situ dikatakan masutirah, tidaklah akalnya Nabi itu tidaklah terhijab atau tidaklah kotor. Bal sofa, tapi akalnya Nabi itu sofa, bersih, ansaubil wahmi, daripada noda prasangka. Waham. Ya, waham. Ini jadi orang yang sudah ufukul mubin nggak ada keraguan dalam melihat segala sesuatu. Makanya tidak ada ketakutan bagi Nabi. Kemudian wama huwa ayat selanjutnya, wama huwa biqauli syaitonir rajim. Nah, tidaklah apa yang dikatakan Nabi itu adalah perkataan setan yang terkutuk. Wama huwa biqauli syaitonir rajim, tidaklah perkataan Nabi itu adalah perkataan orang yang dari perkataan setan yang terkutuk. Nah, yaitu min ilqoi syaitanil wahmi marjum, yaitu dari setan yang tidaklah perkataan Nabi itu dari waham, prasangka setan, sehingga apa yang disampaikan Nabi yaitu Al-Quran semuanya adalah waham, prasangka. Kalau saya misalnya melihat kejadian-kejadian dalam hidup ini kan masih berlandaskan prasangka, berlandaskan
jangan-jangan seperti ini nih, jangan-jangan nggak seperti ini gitu. Kemudian ayat selanjutnya, Allah mengatakan, Fa'ina tadhabun, kalian mau kemana? Sudah jelas bahwa apa yang disampaikan Nabi itu bukanlah waham, nggak bercampur dengan hal-hal eh, yang berurusan pribadinya, dan juga tidak ada setan yang mempengaruhinya. Ba'da hadzal kalam min ilqa'il wahmi wa masjihi wa sahibihi minal jinnah. Nah, setelah kita katakan bahwa itu lepas daripada waham perkataan Nabi, masjid, tidak terjadi campuran antara perkataan Nabi dengan tidak ada campuran antara perkataan Nabi dengan eh, perkataan Nabi dengan setan, dan wama sohibihi, tidak juga Nabi itu jinnah, yaitu gila. Nah, bima la yukhfa ala ahadin, tidak satupun ragu akan hal tersebut. Apa man salaka hadat turuqa wa nasaba ila ahadin umuris salas, dan barang siapa yang menempuh tindakan suluk, bahwasanya uh, bahwasanya Nabi melakukan salah satu daripada tiga hal tersebut, yaitu tadi menuduh Nabi itu gila, atau menuduh Nabi itu uh, apa apa yang disampaikan Nabi bercampur dengan hal-hal yang uh, hal-hal yang apa hal-hal yang dari prasangka atau wahamnya. Nah, itu sangat itu tidak di sini dikatakan faqad ba'uda minal shawab, itu jauh daripada kebenaran. Kalau mengatakan hal seperti itu, bahwa Nabi, apa yang disampaikan Nabi adalah bagian daripada prasangka, atau bagian daripada terjadi percampuran apa yang Nabi lihat dengan prasangka dan waham. Nah, kemudian kaman, sebagaimana orang yang kaman salah katorikon yub'iduhu anis samtil maksudihi fayaqulu aina tasab. Nah, ini dikatakan, nah, kenapa seperti ini? Ini mau menegur bagi orang yang bersuluk, dikatakan kalau bahwa apa yang dikatakan Nabi itu adalah benar. Makanya ditegurlah, aina tazhabun. Kalau ada orang yang sesatkan atau orang yang tersesat di jalan, kita ngomong, kamu mau kemana? Nah, ini juga tegur apa yang disampaikan Allah, bahwa kalian wahai manusia mau kemana? Apa yang disampaikan Nabi itu sudah benar. Fa'aina tazhabun. Kalian mau kemana? Yang disampaikan Nabi itu sudah benar. Apa yang disaksikannya sudah benar. Ikutilah. Tapi tanda tanya, nah, kita harus ikut penafsiran siapa. Itu yang penting. Makanya dikatakan, aina tazhab. Kalau ada orang yang tersesat, ya jawabannya, kamu mau kemana? Jadi tuduhan kepada Nabi ada 3. Pertama, gila. Nah, yang kedua, mencampurkan antara pandangannya dengan apa yang dilihat Nabi, dan juga apa yang berasal dari pribadinya. Kemudian tuduhan ketiga kepada Nabi itu prasangka aja, padahal tidak. Kemudian dikatakan liman sya'a minkum an yastaqim. Nah, bahwa Al-Quran itu apa yang didapati Nabi bukanlah prasangka, bukanlah Nabi orang gila, dan tidak ada percampuran di dalamnya. Bagi siapa? Liman sya'a minkum an yastaqim, bagi mereka yang menginginkan yastaqim, berada pada jalur yang lurus. Apa itu mustaqim? Di sini dikatakan min jumlatil alamin, itu bagian daripada alamin, atau alamin kan umum. Maksudnya seluruh alam mau melakukan suluk, tapi bagi orang yang mustaqim saja yang bisa, yaitu istiqomah fitorik ke suluk, yaitu konsisten dalam suluk. Apa itu siratul mustaqim? Berada dalam jalan yang lurus, buat torik alladzi alaihi al-haq, yaitu jalan yang mana tujuannya adalah al-haq. Jadi kalau tujuannya udah bukan al-haq, ya agak mungkin tidak mustaqim lagi, tidak lurus. Sebagaimana dikatakan bahwasanya yang dimaksud siratul mustaqim adalah inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Sungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Paman yasha'u ahadun sulukaha, barang siapa yang ingin melakukan suluk,
Fama yasha'u, tidaklah salah satu di antara kalian menginginkan suluk itu, suluk siratal mustaqim itu, illa, kecuali bimasyiatullah, kecuali itu daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tariqahu, sesungguhnya jalan dalam suluk kepada Allah itu la yaslukuh, tidak ada yang menempuhnya illah, kecuali biirodatihi, kecuali karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat terakhirnya dari surah At-Takwir ini sangat indah. Wa ma tasyauna illa la yasha Allah, la an yasha Allahu rabbil alamin. Tidaklah kalian itu melakukan suluk, ya sama tidaklah kita bertemu pagi kali ini kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang, terima kasih. Terima kasih Ustadz Andi, Alfi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita sedikit banyak sudah mulai melihat poin-poin penting dalam uraian tadi. Silakan mencatat teman-teman, dan saya mau menambahkan ya, atau memberikan pandangan saya pribadi. Tadi dikatakan teman-teman sekalian, kan Nabi suka dikatakan gila gitu ya. Yang mengatakan itu orang-orang kafir gitu. Karena apa? Karena Nabi menyampaikan pengetahuan-pengetahuan, dibagi, beliau tidak kikir, lepas saja gitu. Karena orang tidak terbiasa dibilang gila gitu. Padahal sebetulnya kalau kita dapat sesuatu yang ajaib, kita sering mengatakan gila ya gitu kan. Jadi tanda petik ya, gila ya, gue dapat begini gitu. Itu konteks yang berbeda. Jadi gila yang disebutkan oleh Majnun tadi, istilah Majnun, itu datang dari perkataan orang awam. Tapi kita juga kalau dapat keajaiban, kita bilang gila gitu. Gue dapat gitu. Itu kan sebetulnya di atas rasio gitu. Irasional, rasional, suprarasional. Nah, itu bisa membantu barangkali. Jadi irasional itu ngawur. Rasional itu normal, logik gitu. Tapi ada suprarasional gitu ya, supra, melampaui rasional gitu. Kalau di bahasa Yunani itu ada logik, logika, kita di situ kalau di bawah logik yaitu akal-akalan gitu. Ngawur itu suka disebut waham gitu ya, imajinasi liar, prasangka-prasangka, dugaan-dugaan, kayaknya gitu. Nah, tapi kalau di atas logik ketika sudah hening batin itu bersih gitu, maka pengetahuan itu tidak pakai analisa, terbuka, itu namanya logos, penyingkapan. Jadi teman-teman, dengan kita puasa, bermeditasi, pikirannya sudah jinak, sudah itikaf ya di masjid. Masjidnya itu hati maksudnya. Nah, pelan-pelan nanti tahanus, tenggelam gitu dalam. Nah, tapi di satu sisi kata gila ini juga dipakai sebagai pejalan ya Ustadz Adi Alfi ya. Jadi Laila Majnun gitu. Laila itu uh, malam gitu ya, atau keheningan gitu ya. Majnun itu jatuh cinta pada Tuhan gitu. Jadi kalau bahasanya Syam kepada Jalaluddin Rumi, kamu nggak bisa ngerti apa yang aku sampaikan kalau kamu belum gila gitu. Nah, ini makna paradok dari kata gila ya. Tapi kita udah paham makna gila yang dikatakan orang pada waktu itu adalah irasional. Nabi dituduh irasional padahal beliau suprarasional gitu. Lalu teman-teman sekalian, Nabi bagi terus itu pengetahuan-pengetahuan itu ya kepada kita. Nah, di sini kita coba kembali ke ayatnya teman-teman. Saya baca terjemahnya aja ya. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Ufuk mubin gitu ya. Ufuk mubin. Nah, selama ini kan teman-teman kita tidak terlalu teliti yang disebut Jibril gitu ya. Saya ingin bantu juga struktur begini Ustadz Andi ya. Ini dari Sufi ya. Ini sering saya sampaikan di dalam. Kelihatan ya Ustadz Andi ya.
Halo, jelas Bang, jelas, jelas. kelihatan ya? Ya, jelas. Nah ini tadi Ustadz Andi ngasih segitiga juga, ini keberadaan manusia ya. Jadi manusia yang sudah sadar itu suka disebut insan kamil atau metahuman gitu ya. Dia sudah define gitu. Tapi di diri dia ada bagian human yang manifestasi gitu. Nah kalau manusia dikuasai hewan gitu, egonya, nafsu hewani berupa sabaiyah, kebuasan dan bahimiah, hewan ternak, maka dia tidak bisa sampai ke situ. Terus akal ya, akal kita ini bisa ada kecenderungan angelik ke atas, cahaya, kemalaikatan, ada satanik, ngawur gitu, akal-akalan manipulatif. Nah dengan kita puasa, terus kita bermeditasi, latihan hening, praktek, zikir, maka kita akan di ufuk gitu ya. Nah disinilah kita bertemu Jibril. Nah Jibril itu tadi disampaikan Ustadz Andi ujung hati ya, ufuk mubin. Nah kalau beliwayan ya sahabat guru juga, guru saya juga di Bali, beliau suka nyebut kecerdasan semesta. Jadi ada sistem semesta yang mengendalikan seluruh manifestasi di alam ini. Bayangkan kita yang tak terbatas tiba-tiba terbuka ke situ. Ya di heart itu. Nah disitulah Al-Quran tersingkap teman-teman. Dia melebur dengan mahar. Nah dia tidak lagi dikuasai waham, imajinasi liar gitu ya. Nah dari sini mudah Anda silakan difoto teman-teman ya. Silakan difoto. Nah itu membuat kita jadi paham strukturnya. Jadi pertempuran dalam diri kita itu iman naik turun itu ya Budini ya. Ego, akal gitu ya. Ego, akal gitu ya. Akal-akalan, akal rasional. Tapi kita mau ke kolbu dahar. Baik. Nah itu jadi kemudian dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil. Nah dia bagi teman-teman. Ya, dia bagi pengetahuannya itu dengan seksama gitu dan jelas. Nah itu yang dibagi itu adalah Al-Quran, bukan perkataan setan. Ya, setan itu udah tahu derajatnya gimana ya. Setan itu ngawur, manipulatif, seolah-olah benar, padahal dia manipulatif. Maka kemana kamu akan pergi? Kamu kemana sih? Udah jelas itu. Mau kemana lagi? Mau tersesat lagi gitu ya. Jadi itu perlu kita standing kokohkan, istiqomah. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Ya, Al-Quran itu mulai kita pahami. Saya sekarang jadi memahami Ustadz Andi, Tao Te Ching itu juga sebetulnya Al-Quran, ya, Bible gitu ya, kemudian Bhagavad Gita. Al-Quran dalam pengertian pengetahuan sintesis. Kadang suka disebut Alkitab gitu, the book gitu. Ya, jadi yang datang ke kita yang sekarang kita baca itu sudah diturunkan dalam bentuk kata-kata. Sudah jadi tulisan, tapi di dalamnya masih terikat, tersembunyi. Di baliknya itu rahasia ini yang dibuka. Makanya membacanya, menerjemahkannya, memaknainya secara lateral, wah itu banyak kita jadi nggak dapat itu. Gitu ya. Sekarang kita udah tahu takwir itu menggulung ketika roh itu digulung nyampe ke maharoh. Badan ditinggalkan itu di ayat awal ya. Peringatan bagi alam semesta mengingatkan kita. Jadi alam semesta ini kalau sudah kejadian-kejadian itu sudah kita maknai mengingatkan kita. Ya itu Al-Quran. Apapun peristiwa kita maknai sebagai peringatan dalam arti peringatan kasihan bukan peringatan ditonjok gitu. Nah itu tinggal kita baca tuh. Kita diingatkan harus ditonjok, harus dikasarin, atau cukup kasih gitu udah ngerti gitu. Itu Al-Quran. Bukankah sekarang kita berjalan kemana-mana ada Al-Quran gitu. Kadang disebut potongan-potongan itu ayat-ayat gitu. Ayat-ayat Allah. Ya. Jadi ini Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran yang tersembunyi, goib bagi yang tidak, yang tertutup. Bagi siapa di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus? Nah ini saya suka nyebut ini direct path ini Ustaz tadi.
self inquiry. Jadi direct path itu kita langsung ke inti gitu. Intinya inti, sirul asrol, goibul guyub. Ya, jadi nggak mau lagi terkecoh pada yang tampak di permukaan. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali Allah kehendaki Tuhan semesta. Jadi kita di sini kan sedang suluk nih. Suluk itu harus dibiasakan lah istilah teman. Suluk kita itu salikin. Kita berjalan sampai ke pemahaman itu. Itu kalau bukan karena blessing dari Allah, nggak nyampe. Nah itu yang tadi Ustadz Andi Alfi terharu melihatnya, ya, memaknainya. Saya kira itu catatan saya di sini, teman-teman. Jadi direct path itu selalu jadi apa poin-poin apa ya praktek yang selalu kita lakukan. Silakan teman-teman bagi yang mau berbagi. Gimana Bu Pita? Alhamdulillah. Pagi Bang Dame, Ustadz Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau di kemarin di 11 sampai dengan 22 itu kan sudah mulai wusto Kurang ini keras, proses Rita. ya. Kurang keras dikit. Ya. Itu 11 sampai dengan 22 kan wusto ya. In the process gitu. Bagaimana sambungannya dengan 23 29 ini? Dan apakah ufuk mubin itu sama tadi kalau Bang Dame menyampaikan kecerdasan semesta, apakah itu sama juga dengan SIRR ya, yang hati yang ya kalau ufuk sepertinya di atas itu, tapi kan kalau dalam perjalanan diri ke dalam itu yang paling dalam hati kita yang essence ya. Essence yang Allah itu sendiri. Itu saja dulu Bang Dame, Ustadz Andi, terima kasih. Saya dulu ya, saya tandi ya. Bagus tuh bro. Jadi gimana sambungannya rangkaian cerita yang kemarin tiba-tiba ke sini? Sebetulnya kan Al-Quran itu suka kadang lompat-lompat, tetapi sebetulnya kalau kita lihat itu sebagai pengalaman kita dalam bertafakur. Sering kan Bu Vita kan kalau kita lagi pikirannya masih liar, ketika kita memahami perjalanan itu pakai akal itu kayak derajat-derajat. Mau nggak mau ada awal, ada akhir, ada antaranya gitu, proses. Ini yang di beberapa tempat saya suka nyebut progressive path. Progressive path. Kalau ini kan jalan yang lurus, direct path, langsung ke inti. Bisa tiba-tiba tung ketika dia ke atas ke tempat yang tinggi itu disebut transenden. Ya itu, nah itu karena blessing, barokah. Tapi dia sudah melakukan banyak persiapan. Tuh, kok aku ngerti begini. Nah, ketika dia langsung ngerti kayak ke download gitu loh. Pengetahuan itu ke download langsung. Nah, begitu diurai, nah itu kerjaan Jibril. Diurai, dipilah-pilah. Tapi sudah utuh dapat pengetahuan. Ya, jadi tadi proses Nabi Muhammad dari bawah ke atas, itu kan dari bahasa akal. Tiba-tiba setelah dapat, nah baru ayat 23. Sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril gitu kan, di ufuk yang terang, gitu, ufuk mubin. Nah, terus ketika kita lihat kayak biasanya saya kasih juga gambar bulat-bulat Bu, itu nengok ke dalam itu juga bisa sir imanen, bahasa rosok kalau kata di Jawa itu rosok terdalam. Nah sebelum rosok kalau dilatih itu namanya intuisi. Nah di Suaguru Bu Pita itu ada pembahasan epistemologi awal-awal itu epistemologi 1 itu saya urai tuh di situ secara filosofi. Yang ini kalau ini Ibnu Rumi kan buka-buka aja gitu. Kayak tadi struktur tadi kan jadi membantu kita tuh paham Bu. Jadi ibu mau nyebut itu ufuk yang tinggi, tadi Ustadz Andi menyebut analogi di gunung, atau dia menyelam ke dasar laut. Rumi suka juga menggunakan menyelam ke dasar laut.
Nah, kalau nabi-nabi, jadi ada 3 analogi juga tuh yang suka di Quran. Satu, itu naik gunung, ya kan mudah dipahami kan? Suluk. Kalau Nabi Nuh itu laut istilah kan, kalau di laut. Kemudian Nabi Yunus, nanti suatu saat kita ketemu ayat tentang Nabi Yunus, itu masuk ke perut ikan gitu. Nah itu juga maksudnya apa tuh ke perut ikan? Ya itu juga lagi jadi kepompong tuh. Beliau tuh jadi di dalam itu 40 hari baru terbuka. Nabi Muhammad di tempat lain menyebut dia mi'raj. Nah itu angkasa, samawati, angkasa, akasa. Dari manusia ada unsur bumi, unsur air, unsur api, unsur udara kan. Ada unsur ketiga, ether, akasa. Gitu. Jadi meditasi ini itu teman-teman boleh paham tuh. Ketika kita sudah sering-sering sadar sebagai ruang tanpa nama, kekosongan, itu nanti terurai itu dari situ. Ya, gitu gimana. Jadi nanti pelan-pelan kita itu akan mulai terbiasa. Kalau ada apa-apa kita tidak lagi mendominasikan jawaban itu dari pikiran. Apalagi sekarang kan ChatGPT gitu kan atau googling gitu. Diam sejenak, menunggu aja. Nah, begitu kita akrab dengan ufuk mubin itu, Bu Pita, set gitu keluar. Makanya tadi kita biasakan meditasi kan. Ya, Bu Pita perhatiin deh kalau kemarin sore kan kita di UI kan, ya, ya. ya, ya, Kadang belum tahu mau ngomong apa, Bu. iya, iya. Ada persiapan di pikiran ada, tapi diam, duduk diam, belum ada tuh, Bu. Bahkan pada waktu mikrofon di mulut belum ada juga. Oh, Makanya kadang biasanya pembicara gitu kan, karena belum nongol. Tiba-tiba tung gitu, Jibrilnya turun, mengalir semua. mengalir. Nah, itu sebetulnya yang kita tunggu-tunggu dari seorang guru. Hmm. Nah itu juga karena blessing berkah. Jadi kita semua ada potensi sampai ke situ atau berada di situ. Kenapa kita tidak terbiasa menyampaikan hakikat dari situ ataupun pengetahuan dari situ? Kita terlalu sibuk kebiasaan selama ini. Kalau itu kita tidak lepaskan dengan cara puasa ini kan melepaskan juga, menahan, lepasin, tidak fokus ke situ, ya kan? Pelan-pelan kita mulai fokus kepada Allah saja. Allah saja itu juga Allah yang masih dipersepsi itu ilah kan? Ilah, ilah, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, 1000 kali, ratusan ribu kali la ilaha, la ilaha, la ilaha, tiba-tiba nggak ada lagi aktivitas. Ilallah. Nah itu Bu yang mau kita alami kiamat wusta Bu. Jadi sebetulnya kita sepanjang hayat berla ilaha illallah agar pada waktu wusta datang sudah illallah. Jadi seperti yang di surat ayat sorry ayat yang terakhir itu yang tadi Ustadz Andi juga menyampaikan, kita nggak bisa juga ya Bang terburu-buru gitu kan, Nggak bisa. ada nggak bisa ya, nggak ada keinginan terburu-buru gitu, nggak bisa ya, hilang nanti itu. Nggak bisa. Nanti kalau terburu-buru bukan makanya disebut sifat setan terburu-buru, satanic Iya, soul. iya. Dan itu ada namanya waham Bu, Hmm, imajinasi liar. Oh itu waduh. Makanya kan perlu puasa supaya tak takun dan iya. juga siapa tahu sampai pada mutakin atas karunia Allah. Nah ini kan alhamdulillah nih sahabat-sahabat kita sudah mulai, oh saya diberkati nih bisa sampai ikut ini juga. Terus bisa berjalan. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian konsisten, bahkan kita sama-sama ingin meneruskan coba. Itu apalagi bahasanya kalau itu bagus tuh. Kalau bukan karena izin Allah, kamu nggak sampai di sini loh. Kamu nggak dapat pengertian ini loh. Kau mau jungkir balik berusaha semua ini kalau Allah nggak izinkan. Tapi bukan berarti kita jadi nggak usaha. Ya, ya. Gitu. Ustaz Andi silakan tambah. Makasih Bang Dame. Makasih Bang. Jadi men- eh,
saya menjawab atau menanggapi dari Ibu Vita tadi, saya gambarin gunung apa segitiga dalam bentuk gunung itu sebenarnya imajinasi saya tentang pendekatan. Jadi bisa digambarkan dengan apa saja mengenai tentang hati atau ufuk mungkin itu. Tapi kenapa saya gambarkan gunung? Karena gunung pada akhirnya kan sempit. Dia berasal dari, kalau kakinya kan banyak sudut-sudutnya, tapi puncaknya satu. Jadi saya gambarkan gunung atau segitiga karena di ujung segala sesuatu itu satu gitu. Nah, tadi Bang Dami kan udah, kolbu itu berada di tengah-tengah. Nah, jadi itu tempat suci yang kalau masuk ruh, di situ sudah tidak ada lagi bisik-bisik. Jadi kalau sudah di dalam ruh, nah saya ingat kemarin peristiwa Musa, Bang. Jadi kayaknya Musa itu juga berada dia di dekat ruh, makom ruh itu ngomong ke Fir'aun. Iya, betul. Ngomong ke Fir'aun, ayo naik ke sini ke ruh. Nah, Iya, iya. Jangan cuma di bawah gitu ya. iya, jangan Jangan di cuma di bawah. shift. Nah, tentu naik di sini bukan lagi pengertian dari tempat, tapi lebih kepada hal yang Sadar. lebih Kesadaran. kesadaran gitu. Ya. Nah, yang ditarik, makanya selalu ibaratnya segitiga atau gunung gitu. Ya, itu tanggapan dari saya. Nah, ini saya jadi teringat kan kita suka, kemarin kan kita bahas Fir'aun sama Musa ya. Itu kisah klasik ya. Jadi ingat ya, Musa itu dididik Fir'aun loh dari kecil. Ya kan? Nah, yang dihanyutkan di Sungai Nil kan. Nah, ketika Musa sudah mengikuti jalannya dan beliau bertemu Tuhan, dia ingin memberitahu Fir'aun, kamu berkuasa, ayo naik lagi gitu. Karena kalau Fir'aun masih menganggap dirinya lah segala-galanya. Jadi kekuatan individunya. Sakti memang dia. Apalagi ada tukang-tukang sih. Nah, Musa mau ngajak lebur gitu. Nah, analogi ini bisa kita pakai ketika kita dengan pasangan, dengan orang sekitar kita. Jadi ada saudara kita atau itu, dia pintar gitu. Tapi dia belum nyampe ke hati nurani itu, Bu Pita. Gitu. Nah, kita dalam tapakur kita, karena kita tulus, lurus, dibuka ke kita. Sampaikan ke dia. Nah, itu kayak kita jadi Musa ngomongin ke Fir'aun tuh, Bu. Apalagi dia juga dia jadi hakim agung kan repot gitu itu misalnya. Tapi dia seorang ulama gitu atau seorang CEO gitu. Dia seorang rektor gitu. Nah, gimana kita mau ngomongin itu? Tapi sampaikan saja. Nah, itu kan jadi pengalaman kita. Nah, jadi Musa mengambil peran itu supaya terbebas. Ini kan jadi relevan ya. Ya, tapi pada saat kita menyampaikan gitu Bang ya. Ini analogi aja. Menyampaikan kemudian tidak didengarkan seperti Firaun tidak mendengarkan Musa, ya kita harus ikhlas ya. Kalau Ya, dalam realitas kan gitu nih, kita rasanya memberitahu sesuatu yang tepat, apakah itu kepada siapa saja gitu, kepada sahabat lah, kepada anak, kepada suami gitu. Tapi kalau kita nggak boleh punya ekspektasi berarti ya atas respon dari eh, apa yang akan kita terima gitu ya Bang Ustadz Andi ya. karena Nabi Muhammad juga diingatkan Allah. Kamu hanya menyampaikan peringatan. Tadi kan gitu. Mengingatkan. Iya, Bagian membuka hidayahnya itu Allah. iya betul. Gitu. Jadi kita nggak ada beban untuk itu. Iya, Tapi kadang kan ada bagian dari itu. Kok dia nggak ngerti sih? Ah, itu kita turun lagi tuh ke bawah tuh. aduh, Yang tadi nggak ngerti gitu. sih. Iya Iya. betul. Ya, Baik, makasih Bang. relevan. Terima kasih. Makasih Bu Vita. Silakan. Bang, Iya, silakan Ayah. di dalam Al-Quran kan sering Allah mengatakan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah membiarkan sesat pada siapa yang dikehendakinya. Nah, kadang-kadang kita mengartikan apa yang terjadi pada kita ini
adalah atas kehendak Allah. Nah, kebanyakan kita kan mengatakan demikian, Bang. Bukankah arti yang sesungguhnya atau dibaliknya itu Allah akan memberi petunjuk siapa yang berkehendak. Jadi kehendak keinginan dari kita dulu, Bang, datangnya, baru kita akan mendapat. Dan juga Allah akan biarkan sesat kalau kita juga berkehendak sesat. Jadi berarti petunjuk dan kesesatan itu semuanya itu berasal dari nurani kita, keinginan kita. Seperti sekarang ini ada kita mau hadir di sini, itu kan karena kita mau kan, Bang, bukan kita berkehendak untuk hadir. Ya, gitu Kak, Bang. Sih. Ya, ya. Ini memang akal kita suka bingung ini, Pak Ayah gitu, Ayah Syariah. Itu makanya saya suka juga itu analogi dari Ibnu Arabi. Beliau menyampaikan begini di tempat lain. Kenapa Tuhan menciptakan cermin di bumi? Cermin. Sekarang kan cermin yang kita paham itu kan yang kita beli di supermarket gitu ya. Kalau dulu cermin itu pedang atau air. Air bening itu jadi cermin kita kalau melihat wajah kita, wajah fisik kita. Terus pedang yang dipoles. Nah, pada waktu kita di hadapan cermin, nampak di situ wajah kita, betul nggak? Ya. Nah, ketika yang di cermin itu bergerak, boleh nggak dia ngaku itu gerakan dia? Ya kan Ayah. Ya, enggak, Bang. Nggak boleh kan? Tetapi dia juga nggak salah kalau dia bilang, aku bergerak, emang tampak bergerak. Ya. Kita memang tampaknya memutuskan kita yang berkehendak untuk sampai ke sini. Iya. Itu betul. Kita yang memutuskan, saya klik ikut link ini. Betul nggak? Ya. Saya memutuskan berarti kita. Tapi begitu kita sadari lebih dalam, oh, event gerak saya itu pun Allah sendiri yang menggerakkan gitu loh. Jadi bisa dipahami pada waktu kita masih di pemahaman dualitas, kita mengatakan kita yang berkehendak. Aku individu, Pak. Tapi begitu kita hayat-hayat, oh, ternyata yang bergerak itu Tuhan gitu. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, makanya jangan hanya akal nih yang beroperasi. Harus di ujung akal ada hati, ujung hati itu tadi ufuk mubin. Jadi itulah dilemanya manusia itu. Nah, kalimat tadi itu sebagai ungkapan rendah hati, bahkan kamu sampai di pemahaman ini, itu atas izin Allah. Nah, itu kan sudah di puncak. Ya. Tapi kalau kita masih di lereng, saya memutuskan, makanya berat. Nah, begitu sudah nyampe, ternyata Tuhan yang narik kita gitu. Nah, Jalaluddin Rumi itu punya cara menjelaskan ini. Kalau Ibnu Arabi kan pakai analogi cermin. Kalau Jalaluddin Rumi, dia membayangkan karena padang pasir, orang yang kehausan, Ayah. Ya. Ya, nyari apa? Kalau di padang pasir nyari sumur, Bu Pita. Nyari air kan, nyari sumur. Rumi bilangnya begini, karena kerinduan sumur pada orang itu, maka orang itu diberikan rasa haus. Jadi penderitaan kita itu adalah kerinduan Tuhan. Kita kan aduh di mana Tuhan menderita itu kan kita nyari. Nah, itu Rumi nyebut dengarkanlah jeritan seruling bambu ketika dia dipisahkan dari rumputnya. Ternyata rintihan-rintihan jiwa ini itu Tuhan kangen, ayo pulang gitu. Jadi kayak orang tua sama anak saling merindukan gitu. Gitu kira-kira. Nah, mudah-mudahan di hati-hati itu membuat kita jadi, oh, hamba itu maksudnya begini. Gitu. Nah, bagi mereka yang belum terbiasa cicipan hati itu, dimensi metafisik spiritual itu agak susah memahami itu. Kayak kontradiktif gitu.
Tempat lain juga ayat-ayatnya ketika kamu melempar, bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar gitu kan. Tapi ada di tempat lain juga, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak mengubah. Nah, itu bahasa akal, itu bahasa kepada Menines gitu. Tapi di dalam tauhid, kalau kita udah lihat semuanya tunggal, udah ketika saya di depan cermin, ketika kamu menari, saya ngomong sama wajah yang di cermin, bukan kamu loh yang menari goyang, aku yang goyang itu. Kamu nggak bisa goyang sendiri kan? Emang bisa. Iya, Papa tuh emang ada Allah. Ya, sip. Makasih ya Ayah ya. Ustaz Adi tambahin. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Ayah atas pertanyaannya. Ayatnya bisa sebenarnya pertanyaan tadi nyambung dengan ayat yang kita baru baca. Ayat 28 itu masih ngomong liman sya'ah, siapa yang mau. Nah, ayat 28. Tapi ayat 29 bilang kamu nggak pernah mau, saya yang mau. Nah, gitu. Iya betul. Iya. 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 Itu dari ayatnya begitu. Siapa ini yang mau nih? Ditawarin dulu. Begitu mau, sebenarnya saya yang mau kamu, makanya kamu datang kan gitu. Gimana itu? Ya, itu udah banget ya. Al-Quran itu luar biasa ya. Iya, sangat indah Bang. Ternyata gitu ya. Mau Hmm. nggak? Saya yang mau. Ya sebenarnya kan kalau kita nawarin, itu kan sebenarnya kita yang mau. Kayak orang tua nanya, mau nggak gitu? Mau nggak ini gitu? Eh, mau dalam hati si ibu, sebenarnya gue yang mau gitu. Tapi oh ayo dong, mau nggak dipaksa. Ini metode juga tuh. Bagus tadi ayatnya 5 yasha gitu ya. Ya kan? 5 niyasya 28 terus ayat 29-nya wa matasyaun, kamu nggak mau kecuali aku Aku yang yang mau. mau. Ah itu. Aku yang mau. Bagus sekali ya. Jadi Tuhan tidak memaksa gitu ya. Betul-betul. Makanya Tuhan juga sebetulnya, aduh kenapa sih kamu belum mau juga ya? Padahal udah dikasih tanda-tanda, udah kasih peringatan, belum mau juga. Gitu. Itu makanya nama Allah Asmaul Husna yang ke-99 As-Sobur gitu. Baik. Ada lagi ibu-ibu, teman-teman. Luar biasa ya, teman-teman ya, itu ya. Luar biasa Quran itu kalau terbuka ya, sedikit-sedikit halus gitu. Kita ada lagi Ustadz nanti atau after Lebaran? Kayak nanti kesiapan Bang Dame juga hari Iya, Selasa. ya. Kan Nanti Rabu. dikabarin ya, Ya. ibu-ibu ya, teman-teman ya. Ya, ini takwir. Mudah-mudahan insya Allah kita dengan niat bersama kita bisa lanjut setelah nanti ya kita kabarkan di grup. Teman-teman silakan aja masuk ke grup yang sudah ada itu biar bisa kita komunikasinya lancar. Saya kira demikian teman-teman. Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi Bu Ratna dari Kanada. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita bertemu lagi. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada uraian-uraian yang menyinggung dan percayalah apabila kita tulus setia ingin belajar kembali pada Allah, kita akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang sefrekuensi. Itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.